mungkin pengalamannya mendampingi, memotivasi para relawan Gria Malaikat untuk menolong orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, khususnya di Kabupaten Cilacap, termasuk bagaimana mengupayakan kesembuhan untuk pasien-pasien gangguan jiwa, termasuk warsemi atau muning, londo, dan beberapa pasien-pasien yang lain. Monggo Ki Caruk memperkenalkan diri. Kami mengenalkan diri, namaku Ki Caruk Hadiswito. Ya, Ki Caruk Hadiswito sebenarnya kami sudah ada umur, sudah tua, umurku sudah 80-an. Aku mempunyai gelar berdiri juru kunci Gunung Srandil, tapi aku diangkat oleh Ibu Angel suruh menjadi sesepuh apa Bu Angel? Penasehat ya. Rumah sakit Gria Malaikat, rumah sakit Tewong Gemblung. Setelah kita diangkat tanpa diberi kerjaan, orang Gemblung udah mengalir datang ke sini. Gara-gara situ kami diangkat. Jadi orang Gemblung banyak yang ngalir ke sini. Alhamdulillah tanpa ke rumah sakit, pada sadar, pada sembuh ya kan Mbak Kamto, pada eling belum sampai ke sana. Obatku ya kayak gitulah, namanya obatnya orang tua, cuman tal lidah kubuntal pengalapan gubala geni dipasang tulak sarik pada sadar. Nah, nanti kalau yang parah-parah kita tetap akan kita serahkan kepada Ibu Angel, Gitu ya, Ibu Angelina ya. Ya, Sebagai dokter ya. nah, kira-kira begitu Pak. Ya. Nah, Bapak bisa menceritakan bagaimana pertama mengenal Yayasan Gria Malaikat atau mengenal orang-orang dari Yayasan Gria Malaikat, dulu sejarahnya gimana Pak? Ya, kita sebelum mengenal, kita kan udah terkenal di Gitu. YouTube, di Google. Oh gitu ya. 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 Karena kita juru kunci Gunung Srandil. Ya. Ada di YouTube, ada di Google. Ya kalau dibilang pitutur Ki Caruk kan ada di situ. Ya, terus kita diangkat oleh Ibu Angel supaya jadi penasehat. Tuh, kita siap. Tapi untuk kampal kumpul yang angkat tangan karena kita udah tua. Ya, cuman kita dukung aja. Ibu Angel melangkah seperti apa kita dukung. Kita punya jiwa sosial. Tuh. Ki Caruk nih ngomong-ngomong tinggal di wilayah desa Brempang Pasir ini sudah berapa lama kira-kira? Ya 80 tahun lah, umur aku udah 80 tahun. Ya. Terus Ya kita kelahiran sini. Ya, bagaimana awalnya kok bisa kenal dengan Mbak Angeli dan teman-teman dari Gria Malaikat gitu? Ya Ibu Angel tahu saya karena saya terkenal itu, udah ada di YouTube, ada di Google, makanya kita dikejar sama Ibu Angel. Oh gitu ya? Ya Ibu Angel ngejar. Ibu Angel kan tahu kita punya jiwa sosial. Ya. Makanya Ibu Angel tahu ngejar saya. Oke. Gitu. Terus tadi saya dengar cerita-cerita gimana dulu-dulunya di Srandil gimana Pak? Bapak sempat kenal dengan beberapa keluarga yang dulu-dulunya lama di Srandil. Cerita singkatnya gimana? Ceritanya gini, bapakku kan asli dari Wetan. Ya. Masih ada keturunan R. Ya. Ceritanya bapakku Ya. masih keturunan Banyu Urip. Ya. Ya datang ke sini dia akan dituakan juga. Di sini masih hutan, masih alas, masih jarang rumah. Bapakku trukah babat Gunung Srandil sambil nyapu, sambil kuncen. Srandil masih sepi. Ya setelah bapakku meninggal, aku terus berdiri juru kunci di Gunung Srandil. Tuh.
itu mungkin kita mengemban amanah, mungkin kehendak Allah, mungkin kehendak Tuhan, mungkin kehendak goib. Aku jumeneng juru kunci di Gunung Serandil. Sekarang aku dideketin Ibu Angel nih dari Rumah Sakit Gria Malaikat. Aku dijadikan penasehat. Kita siap, cuman kita dukungan moral aja. Jadi kalau kita suruh kampal kumpul sudah tua, sudah linglung, udah males. Terus Gitu. bagaimana pengalaman Bapak ketika para relawan Gria Malaikat ini menolong pasien-pasien di daerah Cilacap, termasuk Sini, Londo? Ya, Ada pengalaman apa Pak? pengalaman tidak ada, cuma kehendak Tuhan aja, kehendak Allah. Oh, gitu. Ya, ya. Ya. Orang-orang kayak gitu, orang-orang yang stres, orang-orang yang sakit ingatan, Ya. insya Allah mudah-mudahan kita dukung pada sembuh semuanya. Gitu ya. Gitu. Oke, Pak, ada saran nggak Pak untuk khususnya untuk saya yang sedang menempuh studi S3, ada saran apa kira-kira? Buat Ibu Angel, Iya. ya aku sarannya semoga Ibu Angel waras dan selamat, lanjut jiwa sosialnya, Amin. berjalan jiwa sosialnya. Ya. Dan pemerintah, negara ada perhatian buat si Angel begitu aja dari aku. Amin. Karena ini jiwa sosial, masa negara membiarkan, Ya. pemerintah membiarkan, harus pemerintah mendukung. Ya. Siapa yang mau ngurus orang gila kalau bukan jiwa-jiwa sosial seperti aku dan Angel? Ya. Nah sekarang gini Pak, dalam studi saya kan ada profesor promotor yang membimbing saya untuk mendalami dari sisi ilmiah untuk menangani orang-orang gangguan jiwa kan. Ya, Nah kira-kira dari Kicarup ini apakah ada masukan yang nanti saya akan sampaikan kepada profesor saya? ya, Namanya Profesor Ridwan Sanjaya. ya dari saya nggak ada pamrih apa-apa, terserah Ibu Angel aja. Ya, gitu. Ya, Oke. aku orangnya nggak ada pamrih. Siapa tahu ada saran yang disampaikan ke profesor saya, ini Mbak Anjuli kudune diginikan, diberi nasihat apa gitu loh maksudnya. Aku kira nggak perlu, karena Ibu Angel itu orangnya udah sangat pengalaman. Oh, Ibu Angel itu sebagai guru kami, sebagai pelindung kami. iya Pak. Ya, jadi aku kira orang-orang kelas aku memberi ini itu kepada Bu Angel nggak perlu. Ibu Angel udah guru kami, udah sangat mengerti. Nah, lagi Pak, saya mau tanya khusus soal Warsini atau Menying. Bapak kan tahu bagaimana dulu ditolong ya. Tanggapan Kicarup gimana tentang pengalaman waktu menolong Menying itu? Ya, tanggapan dari aku, dari hatiku aja. Aku Ya. merasa kasihan, aku merasa sayang kepada orang-orang yang kayak gitu. Ya. Semampu kita, Ya. kita kasih makan, kita beri nasihat, kita ajak ngobrol, terus kita kasih petunjuk supaya nurut sama Ibu Angel, supaya mau menerima obat, makan obat, ngonsumsi obat, gitu. Terus pada saat itu kan Menying itu kan sampai hilang dari rumah, sampai di jalanan dinakalin orang, sampai hamil tanpa suami. Perasaan Kicarup gimana mengetahui hal semacam itu? Ya alhamdulillah perasaan saya gede kasih sayangnya aku, besar cintanya, anak-anak itu tak anggap anak sendiri. Iya, gitu ya. Makanya kita salurkan kepada Ibu Angel. Halo. Ya, lagi wawancara oleh dokter profesor.
Profesor dokter apa dokter profesor? Ibu Angel. Tokoh sing buka yayasan Rumah Sakit Gria Malaikat khususnya di Kabupaten Cilacap atau di Karsidenan Purwakarta, Banyumas. Kalau tentang wondo gimana Pak? Tentang wondo ya kita perhatian aja gitu. Karena wondo itu udah parah. Ya. Udah parah ya, mudah-mudahan dia nanti sadar, dia nanti sembuh seperti Menying. Menying kan udah nggak mau kabur jauh. Tapi Wondo itu sudah sembuh Pak. Terus sekarang jadi tukang parkir. Wondo udah sembuh, Menying udah sembuh nggak mau kabur. Iya. Terus ini gimana ini? Masa-masanya ini kok sembuh juga? Iya. Kepriwe kabarnya? Kalau Wondo itu penting yang kok Ya. Jadi wawancara karo profesor dokter. Ya. Ini nang buri. kalau Wondo itu sudah sembuh, dia jadi tukang parkir di Terminal Adipala. Saya kalau lewat sana ketemu sama Wondo. Ya. Menurut Picarut gimana itu? Ya, mudah-mudahan. Udah sembuh sih, apalagi kita kan tinggal bahagia aja. Gitu ya. Ya. Ya, terus. Satu lagi Pak, sarannya Bapak apa kira-kira untuk khususnya untuk keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? Kelihatannya keluarga nggak ada yang peduli. Gitu ya. Ya, nggak ada yang peduli. Makanya kita inilah yang waras, yang peduli. Oh gitu ya. Ya, jiwa sosialnya tunjuk. Oh, berarti Tunjukkan. sarannya lebih kepada para relawan. Ya, relawan aja kita. Biar apa Pak? Relawan biar Allah yang mengganti kepada kita. Panjang umur, para selamat, Gitu. sehat, murah rezeki. Ya, ya. Syukur-syukur pemerintah ngunduri. Ya. Itu terima kasih banyak ya Pak. Ya, seperti Selamat itu. malam. Ya, selamat malam juga si cantik Ibu Angel. Terima kasih.